Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laudin dengan NPM 2020 14501187. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori kebijaksanaan struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka, untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung risiko berlebihan atas nama pemegang saham, perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Selanjutnya, fungsi struktur modal. 1. Maksimalisasi pengembalian. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. 2. Fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. 3. Solvabilitas. Likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. 4. Meningkatkan nilai perusahaan. Para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik. 5. Mengurangi resiko keuangan. Keseimbangan antara proporsi utang dan ekuitas dapat dilakukan dengan memiliki struktur modal yang baik. 6. Meminimalkan biaya modal. Struktur modal juga dapat dirancang untuk memenuhi modal utang jangka panjang yang strategis. 7. Alat perencanaan pajak. Perusahaan yang mengambil dana sebagai modalnya cenderung akan mengalami kesulitan di jangka panjang saat tidak memiliki struktur modal yang baik. 8. Pemanfaatan dana optimal. Perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik akan lebih leluasa dalam menyusun rencana dalam sistematis dan strategis. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Menurut Weston dan Brickham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Syamsuddin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Perusahaan yang semakin besar aktivanya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua ada growth opportunity. Menurut May tahun 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto tahun 2008, definisi growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Ketiga ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. 4. Ada profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Dan yang terakhir ada risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Teori struktur modal. Teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli terutama digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui perubahan struktur modal.
Dalam pembahasan selanjutnya, akan digunakan beberapa notasi yang akan digunakan dalam berbagai formulasi, yaitu O adalah laba bersih operasi atau EBIT, F adalah bunga hutang yang dibayarkan oleh perusahaan, E adalah laba yang tersedia bagi pemilik, S adalah nilai pasar modal sendiri, B adalah nilai pasar hutang, V adalah total nilai perusahaan yakni S plus B, KE adalah biaya modal sendiri atau retur yang diharapkan, KD adalah biaya modal hutang atau tingkat bunga hutang. Bahasan struktur modal juga ada asumsi-asumsi yang kemungkinan besar tidak dijumpai dalam kenyataan, yaitu antara lain, yang pertama, keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan adanya perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. Yang kedua, keseluruhan keuntungannya yang diperoleh merupakan hak pemegang saham sehingga akan dibagikan semuanya kepada para pemegang saham. Yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen. Yang keempat, perusahaan dapat mengubah struktur modalnya secara langsung. Dengan beberapa asumsi tersebut, analisis struktur modal bisa dilakukan dengan melihat besaran nilai perusahaan atau biaya modal. Dari uraian di atas, untuk mengetahui besaran biaya modal bisa diformulasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, biaya modal saham biasa. Rumusnya yaitu KE adalah E per S. Yang kedua, biaya modal dari hutang. Rumusnya KD sama dengan F per R. Yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu rumusnya KO sama dengan KE dalam kurung E per BS ditambah KD dalam kurung B per B plus S. Atau KD sama dengan O per V sama dengan EBIT per nilai perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan dalam teori struktur modal. Yang pertama ada pendekatan laba operasi bersih atau no operate, dikemukakan oleh David Birich pada tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan perusahaan. Yang kedua, pendekatan tradisional atau traditional approach. Pendekatan tradisional ini berpendapat bahwa pada pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, maka perusahaan struktur modal akan mempengaruhi besarnya nilai perusahaan. Misalnya, PT Dana dalam beroperasi hanya menggunakan modal sendiri dan memperoleh keuntungan operasi sebesar 25 juta per tahun. Return diharapkan dari pemilik adalah sebesar 20% per tahun. Yang ketiga, ada pendekatan Modigliani dan Miller atau open approach. Pendekatan tradisional ini dibantah oleh contoh Modigliani dan metode Heggie Miller yang lebih dikenal dengan pendekatan Modigliani dan Miller atau open approach. Melalui artikelnya yang dikenal pada tanggal 1998 yang berjudul The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment, mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara nilai perusahaan dan biaya modal dengan struktur modalnya. Pertanyaan tersebut didukung dengan adanya proses arbitrage. Melalui proses arbitrage akan membuat harga saham atau nilai perusahaan baik yang tidak menggunakan hutang atau yang menggunakan hutang. Akhirnya sama. Proses arbitrage ini muncul karena investor bersifat rasional. Artinya investor lebih menyukai investasi yang sama tetapi menghasilkan keuntungan yang lebih besar, atau dengan investasi yang lebih kecil menghasilkan keuntungan yang sama. Misalnya ada dua perusahaan yang identik, PT Dana yang dalam operasinya hanya menggunakan modal sendiri dan PT Sejahtera yang dalam operasinya sebagian menggunakan hutang.